Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Faras Nafiza. Saya dari kelas IF 24D, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Prodi saya yaitu Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja proses insert dan select data menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Sistem ini menggunakan 3 file utama, yaitu ada koneksi.php, form.php, dan tampil.php. Saya akan menjelaskan alurnya dari koneksi database, proses penyimpanan data, sampai cara menampilkan data kembali ke halaman web. Pertama, di sini ada file koneksi.php. File ini bertugas untuk membuat sambungan atau koneksi antara PHP dan database MySQL. Di dalamnya terdapat informasi. Yang pertama, ada host, yaitu localhost-nya. Yang kedua ada root, yaitu username database-nya. Yang ketiga ada password yang masih kosong. Yang keempat ada nama database-nya, yaitu if dengan NIM saya. Yang kelima ada port dari MySQL-nya yaitu port 3308. Setelah itu digunakan fungsi MySQL Connect. Fungsinya buat apa sih? Jadi, MySQL Connect ini untuk menghubungkan website ke database. Jika koneksi berhasil, maka program bisa berjalan, tapi jika gagal, maka akan muncul pesan error koneksi gagal. File koneksi ini sangat penting, karena semua file lain akan menggunakannya untuk mengakses database. Selanjutnya, kita masuk ke form.php. Jadi, di file ini, user dapat mengisi data registrasi berupa username, email, dan password. Lalu di sini, formnya menggunakan metode post. Metode post itu apa sih? Jadi, metode post itu artinya data yang dikirimkan secara aman tanpa terlihat di URL. Selanjutnya, tampilan form dibuat menggunakan HTML dan CSS supaya lebih rapi dan mudah dipakai oleh user. Di sini ini CSS-nya. Jadi, ketika tombol simpan ditekan, maka PHP akan memproses data tersebut di bagian atas file sebelum HTML-nya ditampilkan. Kita lanjut ke file tampil.php. Di halaman ini, program melakukan query untuk mengambil semua data yang sudah tersimpan dalam tabel user menggunakan perintah select from user, select all from user. Jadi, hasil query kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel HTML. Setiap barisnya berisi ID, username, email, dan password yang sudah dimasukkan oleh user. Halaman ini berfungsi sebagai halaman laporan atau halaman untuk memeriksa apakah data benar-benar tersimpan atau tidak. Lalu kita lanjut ke tampilannya. Oke, di sini tampilan form registrasi saya. Yang pertama ada username, yang kedua ada email, ketiga ada password, dan di sini ada button simpan. Lalu kita registrasi untuk username-nya. Lalu kita masukkan emailnya. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu kita klik simpan. Maka muncul alert data berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita klik OK, maka dia akan tampil ke tampilan data user. Di sini datanya sudah masuk ya. Ini yang tadi di input. Di sini ada baris ID, username, email, dan password. Lalu jika kita klik button kembali ke form registrasi, maka akan ada alert. Alert ini untuk memastikan apakah Anda yakin ingin kembali ke halaman registrasi atau tidak. Jika tidak, maka tetap di tampilan data user ini. Jika iya, dia akan kembali ke form registrasi. Selanjutnya, kita coba yang sudah pernah registrasi ya. Jika kita sudah pernah registrasi,
maka akan menampilkan alert gagal karena username atau email sudah terdaftar. Dan di proses registrasi inilah telah terjadi proses insert Nah, di form registrasi ini kita menginput username, email, dan password ini termasuk proses insert data. Jadi jika kita klik simpan, maka akan data berhasil ditambahkan, dan di sini ini data usernya menggunakan select, karena dia mengambil semua data tanpa terkecuali dari database kita. Lalu, di bagian bawah ini ada button kembali ke form registrasi. Namun, ketika tombol ini ditekan, user tidak langsung dipindahkan ke halaman form. Sebagai gantinya, muncul sebuah pop-up konfirmasi yang menanyakan apakah Anda yakin ingin kembali ke halaman registrasi. Jika iya, maka sistem akan membawa user kembali ke form. Jika batal, maka sistem akan menutup pop-up dan pengguna tetap berada di halaman tampil.php. Jadi, itu tadi penjelasan lengkap mengenai bagaimana proses insert dan select data dilakukan menggunakan PHP dan MySQL. Mulai dari membuat koneksi database, mengisi form registrasi, mengecek duplikasi data, melakukan insert bila data valid, menampilkan data menggunakan select, dan menambahkan pop-up konfirmasi untuk navigasi. Semua proses tersebut saling terhubung sehingga membentuk sistem registrasi sederhana yang aman dan mudah digunakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.